Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Artinya, surat edaran ini akan kita gunakan nantinya dalam mendaftar CPNS ataupun P3K. Sebab itu, simak video ini baik-baik agar tidak salah memahami informasi yang ada dalam Permenpan ini. Dalam Permenpan ini ada beberapa informasi yang disampaikan, tapi saya saring saja ke hal yang pokok-pokok saja agar tidak memakan waktu yang lama. Oke, langsung saja kita kepada isinya. Kita langsung saja ke pasal 30, bagian pelamaran. Ada beberapa tata cara pelamaran di sini. Simak dan pahami baik-baik. 1. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi, nanti kalian harus mendaftar di portal SSCASN ini. Nanti akan saya informasikan di deskripsi. Kemudian nomor 2, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Artinya, tidak boleh mendaftar keduanya, harus memilih salah satunya. Poin nomor 3, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan saja, seperti yang saya jelaskan tadi. Poin nomor 4, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diketahui melamar jika A. Lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K, atau poin B, menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, maka sanksinya adalah dinyatakan gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, teman-teman hanya boleh melamar pada satu instansi saja, tidak boleh dua. Selanjutnya, pasal 31. Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D terdiri atas 3 tahap, yaitu A. Seleksi administrasi, B. SKD, dan C. SKB. Jadi tahapnya hanya 3 saja. Ada administrasi sebagai pendaftaran awal, kemudian SKD, dan yang terakhir SKB. Selanjutnya, pasal 32 tentang seleksi administrasi. 1. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf A dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar. 2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. 3. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Jadi nanti, setelah kalian selesai melakukan registrasi administrasi, kalian akan diberikan informasi atau pengumuman oleh pihak BKN. Berkas yang kalian kirim itu sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, maka kalian akan mendapatkan kartu peserta. Namun jika berkas salah atau kesalahan terdapat dari pihak BKN, nanti akan diberikan masa sanggah. Poin nomor 4, dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi jika kesalahan ini memang terdapat pada pihak kita sebagai pelamar. Yang terakhir, poin nomor 5, pelamar yang lulus seleksi administrasi langsung mengikuti SKD nantinya. Misal ada yang bertanya, lalu bagaimana jika berkas yang saya kirim sudah benar, tapi saya tidak lolos? Tenang, di sini ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini terdapat pada pasal 34, yang mana
1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Jadi, batas kalian melakukan sanggahan itu hanya 3 hari. Kalau sudah lebih, maka tidak akan direspon atau ditanggapi dari pihak BKN. 2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui SSCASN. Jadi, menu untuk menyanggah nanti ada di portal SSCASN ini. 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. 4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, seperti yang saya jelaskan tadi. 5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan. Jadi, sekali lagi saya tekankan, masa sanggah ini berlaku apabila kesalahan terdapat dari pihak panitia, bukan dari pihak pelamar. Namun, jika kesalahan terdapat dari pihak pelamar, maka masa sanggah ini tidak dapat diproses. Sebab itu, diperiksa kembali berkas-berkas yang ingin kalian kirim nantinya. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya bahas adalah Pasal 35, yaitu tentang SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar. 1. SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. 2. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. 3. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, B. Tes inteligensia umum atau TIU, dan C. Tes karakteristik pribadi. Pada pasal 36-nya, materi seleksi kompetensi dasarnya dijelaskan lebih spesifik lagi. Jadi, TWK-nya itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Ada nasionalisme, B. Integritas, C. Bela negara, D. Pilar negara. Dan untuk TIU-nya sendiri diatur pada pasal 37, yang mana ada kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, analitis. Saya kasih contohnya ya. Tentu soal-soal seperti ini sudah kalian punya, entah itu dari WhatsApp group, dari Telegram, ataupun link lainnya. Nah, di sini ada penalaran verbal. Nah, penalaran verbal seperti ini. Tes penalaran verbal terdiri atas tes sinonim atau persamaan kata, tes antonim atau lawan kata, dan tes analogi atau padanan kata. Tes ini bertujuan mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Dengan kata lain, melalui tes ini, perbendaharaan kata seorang peserta dapat diketahui. Nah, di sini ada tip dan triksnya. 1. Disimak baik-baik. Bersahabatlah dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tambah pembendaharaan kata setiap harinya dengan membaca makna atau definisi kata dari kamus, atau Anda dapat mengakses http://kbbiweb.id. 2. Perhatikan pola soal bahkan pola jawaban. Dengan demikian, Anda akan semakin terlatih untuk menjawab dengan tepat. Kurang lebihnya seperti ini. Kita kembali lagi kepada Permenpan RB-nya. Nah, yang B, kalau yang tadi ada kemampuan verbal, B ada kemampuan numerik, yaitu meliputi berhitung, deret angka, perbandingan, soal cerita. Sekarang poin C, kemampuan figural, meliputi analogi, ketidaksamaan, serial. Jadi, itu tadi adalah poin-poin penting yang terdapat dalam Kemenpan RB nomor 27 tahun 2021.
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa belajar dan sukses selalu untuk tesnya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbarunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.